Masa siswa sekarang dikasih rambut panjang gitu. Aku itu pusing loh Win ngurus murid di sekolah. Murid itu campah-campah, nantang-nantang duel. Wah, apa Ci? Apa kok gitu ditantang-tantang duel? Gimana cara aku terus jadi guru kalau murid-muridnya yang sekarang gini? Ya jangan jadi guru. Nah, lebih baik rambutnya panjang, hatinya baik daripada rapi-rapi klimis tapi koruptor. Bener nggak? Tipis mulai keluar. Bener nggak? Coba lihat itu siapa yang koruptor, kan klimis, rapi. Ya. Nih kependidikan guru-guru. Kan rapi juga. Niki lagi Ci, yang kemarin rame kan masalah guru versus murid ini kan sudah damai dia lihat tadi ya. Tapi kita ambil pelajarannya. Kalau tiang simak kronologinya kayaknya dua belah pihak nih kalau memang gini Ci. Sekarang gini Win. Dari 100 sekolah yang anggap 100 minimal udah 100 lebih yang tiang kunjungi SD, SMP, SMA niki tiang 2 bulan terakhir niki 3 bulan intens. Pertama, masyarakat Bali terutama mungkin kalangan guru komite itu kaget. Kok baru ada wakil rakyat yang mau turun? Dan tiang turun tuh bukan 1, 2, 3 sampel. Tiang turun tuh ke 100 sekolah. Dan Bali, di seluruh Bali, seluruh kabupaten. Dan dari sana tiang lihat masalahnya tuh ada. Kan seorang DPD macam tiang kan tidak boleh hanya duduk di kantor yang nyaman, terima laporan. Tiang harus turun. Baru tiang temuin, pertama pertama nih kedugaan penyalahgunaan dana komite. Ada yang kedua dana BOS. Yang jumlahnya miliaran. Logika saja ketika satu sekolah mendapatkan dana BOS, Nike harusnya kan ada perbaikan. Ada toilet diperbaiki, maintenance tembok yang dicat ya, ada kipas angin, ada apapun lah yang baik-baik. Karena siswa harus nyaman, karena negara sudah memberikan uang kepada sekolah itu. Yang memberikan negara loh, bukan gubernur, bukan bupati wali kota. Tiang sebagai anggota DPD, pejabat pusat, sebelum presiden mengesahkan yang namanya APBN, kita ini ada tim konsultasi dengan Menteri Keuangan dan Bappenas dan BPK. Jadi kan tiang melakukan fungsi, ini dana BOS. Anggap satu sekolah dapat dana BOS 1,5 miliar per tahun. Kan tak hitung, Bapak boleh 1,5. Bayar gaji gurunya nggak nyampe 5. Guru honor nih, kan sudah banyak diangkat jadi PNS dan P3K. Sekarang rata-rata guru honor komite itu nggak banyak. Siswa Nike dimintakan uang komite, ada yang memaksa, ada yang diancam, ada memang orang miskin yang dibebaskan. Ketika tiang terdun, tiang lihat masalahnya semua, karena anak-anak ini yang cerita ke tiang. Mereka kan user. Dan guru dan kepala sekolah Nike bukan lembaga super body. Yang sempurna gitu. Tidak, mereka juga harus diawasi. Nah, mungkin dengan gerakan tiang ke seluruh ini paniklah semua. Apalagi kemarin tiang rapat, saya panggil kejaksaan, sudah maintain kepala sekolah tersangka di Jembrane. Ada beberapa sekolah yang sudah kepala sekolah yang sudah diperiksa, dipanggil ada. Kan saya dapat laporan dari komite hukum. Makanya tiang terdun itu sebenarnya untuk menyelamatkan sekolah. Tak kasih nasihat, Pak, Ibu, dekene ini yang bener nih, contoh. Misalkan nih, ini bukan kata AWK ya. Ini biar saya bawa bukti tertulis. Misalkan nih, kenapa seorang guru itu tidak boleh dia sidak rambut, potong rambut siswanya di sekolah? Karena ketika seseorang anak itu dipotong rambutnya, itu dia akan mengalami yang namanya trauma fisik dan trauma psikis. Karena psikisnya malu di depan yang belum lagi bentuk cukurannya nggak bagus. Dia muncul nggak percaya diri. Bayangkan si anak yang rapi tiba-tiba pitak di sini. Dan kamu tahu kan kita ini kalau numbuhin rambut berbulan-bulan. Dia nggak pede keluar, dia nggak pede ikut kegiatan ekstrakurikuler, itu psikis loh.
kata undang-undang di sini. Undang-undang pelindungan anak itu jelas yang mengakibatkan psikis dan juga yang mengakibatkan yang namanya fisik itu akan mendapatkan ancaman pidana. Yang itu yang saya ingin tegakkan. Jadi dari 100% sekolah yang kemarin tiang sidak, ada temuan di SMP 2 Kute. Di mana dalam video itu terlihat seorang guru itu yang menjambak anaknya. Bukan hanya sekedar jambak loh, Win. Jambak Ada tuh sambil video yang sambil lihat, ya. sambil didorong. Ya, ya. Memang anak tuh ngelawan. Gitu ya, tapi tiang periksa kemarin si anaknya nggak bermasalah, bukan anak bandel. Tiang udah confirm sama gurunya, sama kepala sekolahnya, baik-baik mantan nih Ji anaknya. Tapi di yang beredar chat di media sosial itu kan Ji, yang viral itu menurut orang tuanya anaknya sudah tidak bisa dikasih tahu, kemudian sudah ada chat di orang tuanya mempersilahkan gurunya memotong di sekolah gitu. Tapi dipersilakan memotong, tapi tidak dianiaya. Oh, oke. Itu yang salah, makanya tuh yang bilang Enggak, maksudnya gini, kalau kita bicara tentang kejadian hukum seperti pelanggaran terhadap pasal-pasal di KUHP anak, guru tuh boleh dia mendidik, saya nggak ikut campur. Guru BK, wakil kepala sekolah siswaan silakan. Tetapi yang tiang hadir, nih ya, bukan AWK yang hadir, negara hadir, itu adalah mereka yang sudah melakukan dugaan tindak kekerasan. Dan sudah ada temuan. Dari perspektif hukum ya. Jangan cuma dibaca WA-nya itu. Sekarang dilihat dulu si anak itu sudah melapor ke DPD, orang tuanya sudah melapor. Pasca si anak itu dijambak itu, anak ini pusing dan sakit 2 hari. Coba Win sekarang punya anak atau anak saya dijambak begitu, saya sebagai orang tua saya juga marah loh. You boleh didik, you boleh ngomong, tapi jangan jambak. Kita aja sebagai bapak nggak berani jambak anak kita. Kenapa anak orang, dan apalagi mohon maaf orang yang melik, orang-orang misalkan yang sampun suci dijambak-jambak gitu kan mewinten ulang lagi ya. Belum lagi bawaan lahirnya. Orang Bali kan percaya seseorang ini kan menten sane numadi. Ya, ya, ya. Kalau yang numadi misalkan orang suci misalkan. Nah, ini kendala. Ada juga teman-teman yang guru Ji menyampaikan ke tiang karena diketahui sering bersama AWK kan. Win, kok AWK itu kok sering banget gini kayak sama guru ini. Enggak. Gini kayak Aji jok sentimen sama guru gitu pokoknya kan. Masa siswa sekarang dikasih rambut panjang gitu. Aku itu pusing loh Win ngurus murid di sekolah. Murid itu campah-campah, nantang-nantang duel. Wah, apa Ci? Apa kok gitu ditantang-tantang duel? Gimana cara aku terus jadi guru kalau murid-muridnya yang sekarang gini? Ya jangan jadi guru. Nah, itu dah. Masih banyak lulusan Undiksa, Yang lulusan Undiksa, lulusan IKIP, lulusan Saraswati yang penghasil SPD, banyak yang antri pengen jadi guru nggak dapat guru. Tapi ujung-ujungnya dia bilang gini, tapi gini Win, tapi menurutku AWK loh. Tapi tetap aku milih AWK Win gitu. Ya gimana kau ini gitu. Gini loh Win, saya dalam kepentingan begini. Saya kan guru. Tiang sampai sekarang ini masih punya nomor dosen loh. Saya sama lulusan SPD ini sama posisinya. Saya pernah jadi rektor. Ya, ya, ya. Tapi Win, kita marahin anak, negur hanya sebatas tutur tinular di mulut. Jangan pernah pakai fisik, itu intinya. Jadi kalau misalkan kita marahin, ada guru mengatakan, Punapi nih Kiji, saya berulang-ulang sampai ratusan kali saya marahi. Apa yang harus saya lakukan kalau muridnya bandel? Jawaban saya apa? Kalau ratusan kali nggak cukup, ribuan kali Bu. Karena guru memang harus sabar. Modalnya ngomong kan. Sama seperti AWK. AWK ini kan modalnya ngomong. Seorang anggota DPD, dia bisa berdebat. Tapi kalau saya nggak suka sama orang, masa saya harus tempeleng orang itu? Iya. Betul nggak? 10 tahun saya jadi anggota DPD, hampir 10 tahun.
Kalau boleh saya kadang-kadang emosi, kadang-kadang juga ini orang kok frekuensinya nggak nyambung ngomong. Masa harus saya pukul? Kan nggak mungkin. Harus saya sadarkan. Kalau misalkan saya nggak mampu, jangan jadi DPD, karena DPD itu modal ngomong sama seperti guru. Nah, itu pertama. Jadi makanya mungkin Tiang kasih tips kemarin, Bapak Ibu. Rambut panjang itu tidak ada aturan baku. Sekolah umum tuh 321 loh, Win. Nggak ada. Yang pasti tidak mengganggu mata, tidak mengganggu kuping. Kalau anak niki panjang rambutnya di atas, dia pingin model macam-macam bagaimana? Itu bagian dari apa? Menjadi percaya diri. Kalau SMA Taruna Nusantara mau ke Akmil, ke Akpol, dia harus pelontos, saya dukung. Kesehatan dia harus pakai alatnya sendiri, rambut harus diingat, itu memang harus karena dia spesialisasi. Tapi anak-anak ini kan tidak usah. Dan di Indonesia ada sekolah Katolik, sekolah yang khusus Katolik, khusus laki-laki, yang rambutnya gondrong tuh ada loh. Ada nggak keterkaitan rambut penampilan rapi dengan gini kecerdasan gini seseorang? Nggak ada ya? Ada. Tapi eranya kenapa di Indonesia itu terkesan kalau mau siswa itu gondrong itu kau nakal, kau itu Nike pun sama seperti orang tato. Nah, orang tato dianggap nakal, orang tindih dianggap misalkan dia preman. Tapi bukan berarti. Lebih baik rambutnya panjang, hatinya baik daripada rapi-rapi klimis tapi koruptor. Bener nggak? Tipis mulai keluar. Bener nggak? Coba lihat itu siapa yang koruptor, kan klimis, rapi. Nike pendidikan guru. Kan rapi juga. Bagaimana? Aji bukan koruptor. Saya ada tindik loh di sini. Gitu. Cuman kurang tato aja ini. Jadi Nike ini mumpung ada ya. Jadi Nike jangan lah. Saya kasih solusi kemarin. Kalau ada rambut gondrong, panggil satu, anak suruh pulang. Panggil kedua, kamu gondrong pulang. Besok udah bagus. Rambut tiga kali peringatan. Kalau nggak diindahkan, panggil orang tua kembaliin. Tapi kalau dilihat dari kacamata jernih, kasus kemarin memang guru dan sekolah sih harus lebih mengevaluasi, selain juga orang tua siswa. Kalau siswa kan memang dia aja usia si Farel itu segitu memang bandel juga kok sama. Apalagi mereka kan 2 tahun sekolah di rumah, tidak dapat langsung tatap muka. Kekurangan kasih sayang. Masalahnya kemarin si Farel ini ketika dia sempat sakit, dia pernah ke rumah sakit juga, ya dapat ke waktu kemarin. Dan orang tuanya waktu itu tidak ada di Bali. Saya khawatirnya, Win, kalau ini dibiarkan pembulian dan guru BK hanya fokus hanya masalah rambut, sepatu, HP. Nah, itu kok ini ada kok. Pelajaran substansinya dilupakan gitu ya. Nggak, dilupakan. Ini lihat nih, barang siapa yang memeriksa HP orang itu bisa dipenjara itu kurang lebih penjara 6 tahun dan denda 500 loh. Sekarang itu muncul sampai ada siswa ngaku ke Tiang, dia itu WA sama ibunya dibaca. Dan ada kiris dan periksa galeri foto itu kan private. Gila, ada yang gitu aja diperiksa. Takut siswanya nonton bokep gitu mungkin. Tapi kan jangan kepo lah. Ya jangan nanti seperti salah satu capres bilang, Bapak suka nonton film bokep? Ya iya dong saya. Makanya disebut capres bokep. Pokoknya sekarang hati-hati, tapi Tiang tidak nyalain, makanya guru BK nanti kita adakan yang namanya coaching klinik. Tiang senang Dinas Kependidikan Badung akan buat payung, peraturan itu akan diseragamkan. Nah, jadi sesuai undang-undang. Ini ada undang-undang baru, dan sampai Tiang takutnya ada bunuh diri masalahnya. Kenapa Arya Weda? Karena akan merekomendasikan izin siswa bawa HP ke sekolah. Saya kaget loh, anak SMP masih nggak kasih bawa HP. Kemarin HP-nya dikumpulin di kotak box guru. Kenapa sih kita curiga sama anak kita? Contoh, ada kejadian di Gianyar, anak bunuh diri loncat sampai ke seorang siswa dari SMA 1. Saya datengin sekolahnya, loncat nih meninggal dunia di bawah jembatan. Ada siswi di Sukawati, siswi SMP itu loncat dari gedung lantai 3. Gila. Loncat, sebelum loncat nih dadah-dadah ketawa. Gara-gara nggak tahu.
Untung nggak meninggal. Sekarang pemirsa dari Jak Bali ini mau nggak anaknya macam begitu? Karena kemarin yang bunuh-bunuh diri di Bali ini semua itu tampaknya baik-baik aja. Dia senyum, dia ketawa. Jangan bayangkan orang bunuh diri itu dia merenung, nangis, bagaimana dia menyendiri. Tidak. Oh, dia ingat jadinya waktu dulu pengalaman ada siswa berprestasi yang habis gini kan sama Aji, loh tiba-tiba bunuh diri, ya gimana ini gitu. Itu dia, makanya mental health. Makanya sekarang kenapa saya izinkan mereka pegang handphone? Gurunya berargumentasi, Ji, saya nanti takut mereka TikTok-TikTokan, mereka ngerekam ini itu, mereka mainkan. Kan ketegasan guru aja, kalau saya ngajar di kelas, suruh taruh handphonenya di sana, di tas. Karena kenapa, Win? Di dalam HP, itu ada chip. Oh iya, ya. Kalau ada anak Bali diculik, ada tindak perdagangan orang. Tiba-tiba ada satu kasus bunuh diri, hilang dari rumahnya. Kemarin kan di Beleleng kalau nggak salah ya, hilang berhari-hari kan. Itu kenapa? Itu polisi bisa ngecek dari dua hal, sinyal HP terakhir dan dari chipnya. Chipnya itu. Itu yang tiang lihat, mitigasi bencana. Si anak-anak ini curhat, J, kan tahu sendiri sekolah negeri, pulangnya anggap jam 2, kadang-kadang jam 12 sudah tutup sekolahnya, gurunya izin. 2 jam anak tuh keleleran. Dan apa yang sekarang terjadi di sekolah? Mereka harus pinjem HP gurunya. Oh, untuk ngubungi orang tua. Oh gitu. Siapa tahu nanti anaknya dia kantin udah tutup, kehausan, nyebrang jalan beli minum terus diculik, apa nggak nangis tuh orang tua? Tapi kan kalau di netizen pasti melihat untung ruginya, Ji. Seberapa bagus positifnya kalau siswa HP itu diizinkan atau justru lebih banyak negatifnya gitu kan? Ada perbandingan. Coba cek sekolah internasional di Bali. Oh, internasional justru dibolehkan? Sekolah internasional, sekolah yang bule-bule, sekolah Indonesia, yang bule-bule, sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus, mereka mengizinkan kok. Oh, karena open-minded lah ya. Open-minded, jangan curiga. Justru kalau dikekang, justru gini ya? Seperti kemarin masalah motor nih, saya ketemu tuh di sekolah-sekolah negeri, memang nggak boleh anak SMP itu bawa motor, tapi coba dilihat kalau Pak polisi mau tegas. Kenapa itu yang namanya motor siswa itu dititip di rumah-rumah tetangga, dia bayar 5.000. Di warung-warung depan tuh dititip. Iya. Itu kan munafik namanya. Jadi kalau memang nggak boleh ya nggak boleh sekalian. Kalau mau razia sekalian. Ya termasuk misalkan tiang kan sekarang banyak resmikan organisasi non-OSIS itu. Saya panggil anak-anak itu, ayo kita resmikan. Tiang panggil Polda, saya panggil TNI. Kita bina, justru kita bantu sekolah. Karena syarat organisasi itu mau saya resmikan, tidak ada narkoba, tidak ada tawuran, tidak ada yang namanya trek-trekan. Kalau berani trek-trekan, kita tahan tuh motor. Oke. Makanya seperti terjadi kemarin di serangan yang masalah speeding. Kan speeding tuh. Saya sampaikan, Pak polisi, tahan semua motor anak-anak itu. Ikuti sidang. Oke. Jangan dikasih ngambil. Saya tegas. Saya hanya lindungi orang-orang baik. Orang baik harus kita lindungi. Karena ada potensi pemimpin di sana. Tapi yang bengkung-bengkung kuadrat ini, itu kita harus didik, harus bina bener itu. Niko tujuan tiang sebenarnya. Oke, Ji. Sukses semua nih, Ji. Oke, menarik. Terima kasih loh ya. Sukses ya, semeton, ya. Dan tetap semangat. Lihat ini, Ji. Politisi di Bali ini mulai mengikuti gaya-gaya AWK. Oh ya? Karena saya belum follow mereka. Oh gitu ya? Nah, tapi banyak niru sih. Oh gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Makanya tiang ya mangde ya biar tidak ke limpungan sendiri. Ya, saya berdoa lah siapa nanti menjadi wakil rakyat, baik di DPR, baik di DPD. Ya semoga kita punya jiwa yang sama gitu ya, cepet kerja. Kalau peta politik sekarang masih sama aja seperti yang kita ulas kemarin di sini. Masih. Oh agak menarik. Ada yang baru ya. Enggak, kalau sekarang itu justru pemilunya kan serunya di presiden ya. Presiden, betul. Tapi sekarang berpengaruh loh. Pada saat ada kubu yang terus menyerang Jokowi, itu turun loh. Jadi di Bali kalau sebelumnya tiang podcast mungkin saya bicara bahwa mungkin kalau pemilu hari ini mungkin dari misalkan ya dari partai PDI Perjuangan itu akan menjadi pemenang, tapi sekarang keadaan detik ini
kalau dari info-info, bahkan kemarin itu sampai ada mantan pejabat intelijen itu bicara kan di sosial media ya. Kalau sekarang pemilu tuh yang menang tuh Prabowo Gibran. Karena Pak Prabowo sukses dengan kampanye gemoy. Oh, tapi menurut Pak Kosta dan Karyasa Nyana di sini, woi Ganjar udah di atas angin. Nah, biarin aja. Kan boleh. Saya yang netral loh. Saya netral karena Aji kan tidak boleh secara konstitusi yang independen. Tapi kalau kita mau fair ya, mohon maaf nih, kalau mau fair, kayaknya suara PDIP akan turun. Turun di Bali atau di seluruh Indonesia? Oh. Kalau target kemarin Pak Ganjar 95 udah nggak mungkin. Nggak mungkin di Bali. Dapat 50 aja udah bagus. Orang saya bicara sama anak-anak kok. Nah, anak-anak SMA, anak-anak apa kuliah, saya bicara walaupun Prabowo ya, Ji. Anak-anak. Banyak yang lebih faktor ke Gibran ya. Gibrannya. Oh. Kalau ke Pak Prabowo tuh karena mungkin dinilai beliau itu ada kalau ibu-ibu lain alasannya. Ibu-ibu. Kalau saya tanya ibu-ibu, gemoy gitu. Bukan. Kalau tanya ibu-ibu, dia kasihan. Udahlah, kasih sekali aja. Oh gitu. Kasihan ya. Kasihan. Udahlah, itu ibu-ibu loh. Iya. Dalam sih. Kasih sekali aja gitu loh. Iya. Toh juga nggak bisa nyalon 2 kali karena umur kan. Iya. Itu ibu-ibu. Iya. Kalau bapak-bapak yang milih Prabowo itu lebih kepada mungkin dia nggak suka sama Ganjar, mungkin nggak suka sama PDIP. Ya, lebih kepada partai lebih ke ngelawan partai, pokoknya jangan asal partai ini gitu aja itu maksudnya. Ya, itu kalau bapak-bapak itu. Nah, kalau anak-anak muda yang cowok, ini yang putra-putra lebih ke figur Gibran. Karena sekarang kan mulai terbuka lulusan luar negeri dan gayanya kan santai lah. Mau tidak mau Pak Kaisang nih adiknya berpengaruh juga loh dengan politik gembira itu. Nah, kalau yang cewek-cewek yang anak-anak muda begitu tuh suka sama nari-narinya Pak Prabowo yang gemoy itu ya. Jadi seperti kemarin di emang hebat sistemnya kampanyenya nih, hebat Prabowo. Strateginya bagus. Begitu ya. Kalau kita lihat kan yang lain serius banget ya. Ya. Maksudnya jangan serius-serius lah. Orang udah pusing. Ya, benar jadi. Oke. Ya, Senggara ya. Yang penting 2024 aman gitu ya. Oke. Semua Ji. Santai. Berakhir.